Baik yang mulia. Begitu berada di dalam kerajaan, kedua Dayang Sanggara Mawijaya Tunggadewi memberanikan diri untuk bertanya kepada Sanggara Mawijaya Tunggadewi. Tuan Putri, Iya, ada apa? maaf sebelumnya jika kami lancang bertanya. Mengapa Tuan Putri ingin menjadi seorang petapa? Entahlah, aku merasa tahta itu tidak pantas untukku. Ada sesuatu juga yang mendorongku untuk menjadi petapa. Biarkan kedua putra sulung ayahandaku yang mewarisinya. Sebentar lagi, aku akan meninggalkan kerajaan. Secepat itukah Tuan Putri ingin pergi? Iya, aku akan merindukan kalian. Ada apa yang mulia memanggil kami ke sini? Sama seperti yang kukatakan pada permaisuri, aku tidak mewariskan tahta. Kemana aku hendak pergi yang mulia? Aku akan pergi untuk bertapa. Lalu jika engkau ingin menyerahkan tahta, mengapa engkau memanggil kami? Mengapa tidak Sanggara Tunggadewi? Aku sudah memberitahu dia, tetapi dia menolaknya dan memilih menjadi petapa seperti itu. Dia pun tidak menjadi seorang petapa. Lalu siapakah yang akan mewarisi tahta ini? Kedua putraku, Mapanji Garasakan dan Samara Wijaya. Bagaimana mungkin ada dua raja dalam sebuah kerajaan yang mulia? Sekalipun ini adalah kerajaan yang sangat besar yang mulia. Benar yang mulia, kami tidak ingin ada perang saudara di dalam kerajaan ini, sebagaimana yang sudah diajarkan oleh leluhur. Ya sudah, aku akan bertanya dulu kepada Mpu Barada. Kalian boleh pergi. Baik yang mulia. Panggilkan Mpu Barada. Baik yang mulia. Beberapa saat kemudian, Mpu Barada pun tiba. Hamba yang mulia. Aku hendak memberimu tugas. Apa kau sanggup membagi kerajaanku agar tidak terjadi peperangan? Baik yang mulia. Dengan segenap jiwa dan raga akan hamba laksanakan. Maka Airlangga memerintahkan Mpu Barada untuk membagi dua kerajaan agar kedua putranya, yakni putra sulungnya Mapanji Garasakan sebagai Raja Jenggala dan putra sulungnya Samara Wijaya sebagai Raja Kediri tidak berperan merebut tahta. Kedua kerajaan tersebut dibatasi oleh Gunung Kawi dan Sungai Berantas. Jenggala berada di ibu kota lama yaitu Pandeglang, sedangkan Kediri beribu kota di Doro. Namun, kedua kerajaan tetap merasa berhak atas seluruh tahta Airlangga, sehingga perang pun tidak dapat terelakkan. Menyerahlah saudaraku, akulah yang berhak menerima seluruh tahta setelah kakak Wijaya. Tidak secepat itu. Kita terlahir dari seorang selir dan kita berhak atas tahta itu. Hari ini kita akan membuktikan siapa yang lebih pantas atas tahta Ayahanda. Melawan dan tiada akhir, tentulah aku pemenangnya. Rakyat berjuang bagi diri. Prajurit serang! Dan pada akhirnya peperangan di antara Mapanji Garasakan dan Samara Wijaya dimenangkan oleh Mapanji Garasakan. Setelah itu, Jenggala berada di atas Kediri. Banyak hasil bumi dari kerajaan Kediri mengalir ke Jenggala. Selang beberapa tahun kemudian, Jayabaya, Raja ketiga berniat menyerang Jenggala demi kemakmuran rakyat dan kerajaannya. Dan pertarungan dimenangkan oleh Jayabaya. Jayabaya berhasil mengalahkan kerajaan Jenggala dan kemakmuran rakyat kembali seutuhnya. Mereka sudah tidak takut lagi dengan kerajaan Jenggala dan memuja Raja Jayabaya. Raja Jayabaya sangat
semua dipuja rakyatnya. Rakyatnya yang makmur, kekuatan kerajaan yang tak tertandingi membuat kerajaan Kediri berada di masa keemasannya. Di lain masa, Raja Kameswara dari Kediri sedang berjalan di taman bersama para prajuritnya. Di saat yang sama, Sri Kirana dari Kerajaan Jenggala berjalan di taman yang sama bersama dayang-dayangnya. Tatapan mereka bertemu, dan disinilah mereka saling jatuh cinta. Prajurit, siapakah wanita itu? Apakah yang ada maksud putri yang bersama dua dayang itu? Ya, Itu adalah Putri Jenggala, Tuanku, Putri Sri Kirana. Jenggala. Benar, Tuanku. Aku akan menghampirinya. Baik, Tuanku. Raja pun pergi menghampiri Putri Sri Kirana. Tuan Putri, ada orang yang hendak menghampiri Tuan Putri. Benarkah? Siapakah dia? Dia adalah Pangeran Kameswara dari Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri? Apakah kamu bermasalah jika aku berasal dari kerajaan Kediri? Putri, kami mohon izin sebentar. Kalian mau kemana? Jadi, kau berusaha menghindariku. Bukan begitu maksudku. Kau tidak keberatan jalan denganku? Apakah akan baik-baik saja jika kita jalan bersama? Aku tidak pernah mendengar ada peraturan di mana pangeran tidak boleh berjalan bersama putri. Baiklah. Akhirnya, mereka berjalan-jalan di taman itu, dan mereka saling jatuh cinta. Setiap harinya, mereka semakin dekat, hingga tiba saatnya Kameswara memberanikan diri untuk meminang Kirana. Pesta diselenggarakan di Kediri. Sejak saat itu, Kerajaan Jenggala dan Kediri pun bersatu. Kisah akhir sejarah Kerajaan Kediri adalah dalam pemerintahan Raja Kertawijaya. Di saat pemerintahannya, Kediri mengalami kemunduran karena ia bermaksud mengurangi hak-hak kaum Brahmana. Maka dari itu, kaum Brahmana yang mulia tidak tahan dengan sikap Kertajaya, meminta bantuan kepada Ken Arok sebagai penguasa Tumapel yang kuat untuk menyerang Kediri. Woi, aku udah gak tahan lagi dengan sikap raja kita. Iya, dia mulai mengurangi hak kita. Ya maka dari itu, kita harus memberontak atau kita akan semakin mudah oleh rakyat. Itu buruk. Apakah kita akan melawan pasukan kerajaan kita sendiri? Aku tahu caranya. Lalu, kedua Brahmana itu pergi ke Tumapel untuk bertemu dengan Ken Arok dan meminta bantuannya dalam serangan pemberontakan kaum Brahmana ke Kediri. Menyerang Kediri? Iya, benar. Kami sudah tidak tahan lagi dengan sikap raja kami. Iya, kami yakin dengan bantuan Anda pasti kami tak terkalahkan. Apa yang akan kudapatkan dengan membantu mereka? Aku tidak ingin bekerja dengan begitu saja. Harus ada yang memanfaatkan di sini, seperti mengalahkan Kertajaya
dan menjadi raja yang baru. Benar juga, tidak ada salahnya aku membantu mereka. Baiklah, aku akan membantu kaum dan aku akan mempersiapkan pasukanku. Dan dalam waktu dekat, kita akan menyerang. Malam itu juga, Ken Arok mempersiapkan strategi dan menyiapkan pasukan dibantu para Brahmana. Di lain tempat, di Kediri, Raja Kertajaya mendapatkan laporan bahwa para Brahmana hendak menyerang kerajaan dengan dibantu Ken Arok. Maka Kertajaya pun membuat pasukan untuk menyerang balik pasukan Brahmana dan Ken Arok. Jadi, kaulah Prabu Kertajaya yang disebut-sebut sebagai raja yang kecil itu. Kaulah yang sepantasnya disebut kecil. Kau sudah membunuh orang yang berjasa bagimu hanya demi mendapatkan seorang wanita. Hal itu tidak pantas disebutkan di sini. Kau tidak mempunyai urusan dengan hal itu. Begitu juga dengan kau, selalu mengurusi tingkatan kekuasaanmu berada di bawahku. Apakah itu benar? Sang Prabu Kertajaya, kau tidak perlu ngomong di sini. Kita akan melihat siapa yang menguasai siapa. Cik, kaulah yang salah dengan memulai pembicaraan yang sia-sia ini. Mari kita mulai. Pasukan Kediri berhasil dikalahkan. Ken Arok menjadi kerajaan Singosari dan kerajaan Kediri pun berakhir. Berakhirnya kerajaan Kediri adalah awal dari kerajaan Singosari. Beri tepuk